Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Zulfianto. Jadi beberapa hari lalu ada teman yang curhat ke saya kan. Nggak curhat sih, ngobrol aja sebenarnya. Nanya, Om, di Kontabo tuh tempat saya order server tuh rada lemot katanya gitu kan. Terus suka harus di restart sendiri. Bukan, maksudnya harus di restart dulu, baru nanti dia normal lagi kayak gitu. Nah, ini masalah dong ya berarti. Kemudian dia ngomong, gimana sih caranya untuk migrasiin dari direct admin ke direct admin gitu. Nah, karena saya jujur aja belum pernah coba memigrasikan antara direct admin ke direct admin, saya cari dong tutorialnya di Google. Cara migrasi direct admin ke direct admin antar server kayak gitu. Permasalahannya adalah yang dipindahin ini keseluruhan. Usernya pindah, websitenya pindah, email account pindah, database pindah, semuanya kayak gitu. Nah, setahu saya yang banyak tutorialnya itu kan untuk migrasi cPanel ya. cPanel itu dari server yang ini ke yang ini tuh gampang banget. Nah, direct admin ini menurut saya yang memang belum pernah coba otak-atik direct admin, bingung dong, pengalaman baru dong. Nah, intinya saya memberikan tantangan ke diri saya. Ini tantangan, ini challenge, ini apa sih bahasa Inggrisnya? Ntar dikoreksi lagi. Ya pokoknya ini tantangan yang mana harus saya coba dan saya harus tahu bagaimana caranya dan saya coba caranya. Saya cari di Google nggak ketemu. Akhirnya karena memang penasaran ya kan, saya terusin dong dan alhamdulillah ketemu caranya. Nah, ini yang pengen saya bagi-bagikan ke teman-teman bagaimana caranya migrasi akun antara direct admin di server A dengan direct admin di server B. Kayak gitu ya. Nah, sebentar. Saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya plus tutorialnya ya. Oke. Langkah awal yang harus teman-teman siapkan itu yang pasti server A yang akan di-backup data websitenya, kemudian dipindahin ke server B, kayak gitu ya. Nah, di sini di server lama, teman-teman harus rubah dulu konfigurasinya, itu yang ada di file directadmin.conf, kayak gitu ya. Jadi itu lokasinya ada di user local directadmin config conf, kayak gitu tulisannya. Yang harus teman-teman rubah tulisannya adalah kita nih, poin yang saya dapatkan itu skip domain in backup. Skip domain in backup. Jadi kalau misalkan ini di skip, jadi kalau misalkan dibaca tulisannya skip domain in backup, berarti domain tidak dimasukin dong. Sementara kan kita pengen full backup kayak gitu. Tapi lihat aja tutorialnya sampai selesai ya. Ini di server 1, kalau sudah nanti teman-teman silahkan save konfigurasi nanonya. Kemudian teman-teman coba untuk login di direct adminnya sebagai admin. Kayak gitu ya. Sekarang kita coba login. Ini saya lupa passwordnya. Apakah bisa login? Kita coba ya. Nah, bisa ternyata. Dan teman-teman juga harus masuk ke server yang baru. Tujuannya untuk nanti kita nge-restore ya. Oke, kita coba login nih. Saya masih apa ya loginnya ya? Sebentar ya, saya cari dulu loginnya. Oke, kita sudah berhasil login di 2 server. Nah, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah tadi kan di server A kita sudah setting konfigurasi. Oh ya, saya akan jelaskan gunanya kita merubah itu adalah agar pada saat proses backup tidak semua file-file website yang ada di domain tersebut di backup juga. Tujuannya apa? Supaya lebih mempermudah aja proses atau lebih memperkecil proses kompresi data dari backupan yang ada di direct admin kayak gitu ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah kita ke admin tools, kemudian klik admin backup or transfers. Di sini kan no schedule backup available ya. Jadi kita harus schedule dulu backupnya nih, schedule. Kemudian apa yang harus kita backup nih? Siapa orang yang mau di backup, siapa saja orang yang mau di backup di sini dahulu ya. Nah, di sini kita boleh klik all user atau misalkan dari selected user ini kita pilih select all aja.
Artinya admin, reseller akun, sama user account itu bakal di backup. Kemudian apakah user yang sudah di suspend itu di backup juga? Kalau tidak, kita klik skip suspend kayak gitu ya. Oke, jika sudah dipastikan semuanya, kita klik next step. Kemudian kapan waktunya untuk diproses backup ini? Nah, kalau misalkan sekarang juga klik now gitu ya. Kemudian kita klik next step. Where? Di mana lokasi penyimpanan backup tersebut? Ini yang harus teman-teman perhatikan. Terkadang nanti kita juga nggak tahu nih ini filenya ada di mana. Jadi ini harus diingat ya. Local path-nya itu biarkan saja di admin backup. Ya. Ini pilihnya yang lokal saja. Kalau misalkan kita klik FTP, itu nanti kita harus masukin credential nih, mau di IP FTP yang mana, tapi itu pasti lebih lama gitu ya. Lebih lama tapi lebih aman prosesnya sebenarnya ya. Oke, kita pilih saja yang lokal, kemudian kita langsung klik next step aja. Nah, kemudian what? Apa data yang mau kita ambil? All atau apa nih? Nah, misalkan kita pilih selected data. Ini kita mau ngambil domain directory, subdomain list, FTP account, FTP setting, database setting, semuanya bisa kita ambil. Itulah tadi makanya di awal saya bilang bagaimana caranya memigrasikan semua file dari direct admin server lama ke direct admin server baru kayak gitu. Nah, ini dia prosesnya. Oke. Nah, untuk memastikan boleh pilih selected data atau pilih all data saja. Ya, bebas. Kemudian kita klik schedule. Dan nanti pastikan proses backupnya selesai. Ya, nanti cara ngelihatnya itu kita pilih ke admin backup, nanti akan ada tulisan di sebelahnya yang in progress. Dari yang in progress itu nanti kita klik, nanti ada detail di sebelah sini, diklik aja. Kok Om kasih tutorial nggak dilihatin? Saya udah backup yang ini, filenya kegedean nanti, banyak ya. Dan by the way ini punya klien. Karena saya nggak punya direct admin, makanya kebetulan ada yang nganggur, saya pakai. Kayak gitu ya. Oke, sudah. Jika sudah, langkah berikutnya adalah kita lakukan yang namanya sinkronisasi data. Itu lebih enak pakai yang namanya rsync. Kayak gitu ya. Nah, itu nanti kalian bisa ketik. rsync strip avz strip progress strip ssh direktori yang ingin kita sinkron dengan VPS baru, kemudian root at IP VPS baru, kemudian direktorinya harus disamakan antara VPS yang lama dengan VPS yang baru. Ingat, yang harus dipastikan adalah pastikan kedua-duanya sudah terinstall direct admin ya, jangan sampai belum. Jika sudah, nanti kita tekan enter aja. Ini fungsinya mensinkronkan data, namanya rsync ya. Kita mensinkronkan data yang berada di folder backup, admin backup itu di antara VPS yang satu dengan VPS yang satunya lagi. Ini tinggal diklik enter, nanti masukin password, jalankan rsync-nya. Tunggu hingga selesai. Sudah. Tahap yang ke 1, 2, 3, 4. Kita masuk ke server yang baru. Kemudian kita ke admin tools. Kita klik admin and backup. Kemudian kita klik di sini restore. Ya. Nah, kita pilih direktorinya yang sama. Ya, home, admin backup. Jika tidak, nggak muncul datanya. Contohnya kita klik next. Pastikan IP-nya adalah IP server yang baru ini. From the list ya. Kemudian klik next step. Nah, nanti akan ada isinya di sini semuanya. Ya. Nah, di sini kan ada tulisan this account already exists on the system. If you restore, it will overwrite and or merge the data. Artinya ini sudah dilakukan. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya. Kita bisa klik select all, kemudian kita klik restore. Tunggu hingga prosesnya selesai. Tergantung berapa besar size dari file yang ada di VPS sebelumnya. Oke. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita sinkronkan lagi data dari VPS lama, yaitu yang berada di folder home. Ya, itu nanti teman-teman cukup sinkronkan direktorinya yang home saja. Ya.
Di sini saya coba hapus dulu yang ini, saya tunjukin. Nah, jadi yang harus disinkron adalah directory home saja, supaya file public, HTML, dan yang lain-lain yang ada di directory home VPS lama akan masuk ke VPS yang baru, direct adminnya. Jika sudah, nanti teman-teman cukup ganti saja name server ataupun IP menuju menuju ke VPS IP server yang baru, seperti itu. Sangat mudah, gampang banget, easy kalau kata orang mah. Jadi silahkan teman-teman praktekkan. Oh iya, ada satu lagi ya. Tadi kan di bagian awal kita ngerubah konfigurasinya. Kita harus tambahkan baris yang namanya skip domain in backup. Nah, ini kalau misalkan sudah selesai proses backupnya, ini kita hapus lagi atau kita kasih tanda pagar biar dia tidak berfungsi scriptnya, kayak gitu ya. Oke, silahkan dicoba. Kalau misalkan bingung, minta tolong sama saya aja, saya ada jasanya. Pakai jasa move atau migrasi direct admin to direct admin dari layanan.ejasa.id. Ya, sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.